Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kami dari kelas 12 MIPA 3 SMA Life School Cibubur. Kali ini, kami akan menjelaskan hasil interpretasi kami mengenai nilai-nilai yang terkandung dalam novel Laskar Pelangi karya Andrea Hirata. Kelompok ini terdiri dari 6 orang, yaitu Darren, Givarel, Kayla, Salsa, Safira, dan Zalfa. Oke, baik, mari kita mulai. Identitas buku. Buku ini berjudul Laskar Pelangi. Pengarangnya adalah Andrea Hirata, penerbit Benteng Yogyakarta. Tahun terbit pada tahun 2005, dan buku ini tebal 534 halaman. Dalam cerita ini terdapat tokoh sebagai berikut: Ikal, Lintang, Sahara, Mahara, Akyong, Syahidan, Kucai, Borek, Tarapani, Haru, Muslimah, dan Aling. Dalam novel Laskar Pelangi ini, tema utamanya adalah pendidikan. Namun uniknya, tema pendidikan ini diselingi dengan kisah persahabatan yang erat antara anggota Laskar Pelangi. Tema pendidikan ini juga dipadukan dengan tema ekonomi. Namun, tema pendidikanlah yang lebih menonjol pada novel ini. Berikutnya adalah penokohan. Yang pertama ada aku atau Ikal, yang merupakan murid yang lumayan pandai, namun kepandaiannya masih dibawa dari temannya yaitu Lintang. Yang kedua ada Lintang, merupakan anak yang paling jenius dan gigih di antara teman-temannya. Yang ketiga ada Sahara, sosok yang perhatian, namun ia termasuk tipe orang yang temperamental, ketus, skeptis, susah diyakinkan, dan tidak mudah terkesan. Yang keempat ada Mahar, yang memiliki bakat dalam bidang seni, baik itu menyanyi dan melukis. Akyong, sifatnya begitu polos dan selalu mempercayai apa yang dikatakan Mahar. Yang keenam ada Syadan, adalah salah satu anggota Laskar Pelangi yang selalu setia menemani Ikal membeli kapur tulis di Tuk Sinar Harapan milik orang tua Aling. Yang ketujuh ada Kucai, adalah salah satu anggota Laskar Pelangi yang diamanahi sebagai ketua kelas. Kedelapan Borek, pria besar maniak berotot. Borek selalu menjaga citranya sebagai laki-laki maco. Yang kesembilan Taprani, sosok yang tampan, rapi, perfeksionis, lumayan pintar, bicara seperlunya atau pendiam, santun, dan sangat berbakti kepada kedua orang tuanya. Yang ke-10 ada Harun, sifatnya santun, pendiam, dan mudah tersenyum. Yang berikutnya Bu Muslimah, guru di SD Muhammadiyahnya sangat gigih dalam mengajar. Dan terakhir ada Aling, cinta pertama Ikal yang merupakan saudara sepupu Akyong. Aling yang cantik dan tegas. Latar yang tertera pada novel tersebut adalah pada Desa Gatung, Kabupaten Gatung, Belitung Timur, Sumatera Selatan. Dan waktu yang tertera pada novel tersebut adalah pada tahun 1974. Makna cerita. Makna yang bisa diambil dari novel Laskar Pelangi ini adalah pendidikan itu sangat penting bagi siapapun. Maka dari itu, jangan pernah putus asa dalam mengejar cita-cita dan teruslah semangat belajar demi mengejar apa yang kita inginkan di masa depan nantinya. Dalam segi kebahasaan, bisa dibilang bahwa novel Laskar Pelangi ini penulisannya cukup indah, karena penulisnya yaitu Andrea Hirata seringkali menggunakan majas-majas seperti metafora dan lain-lain dalam penulisannya. Salah satu contohnya adalah pada kutipan ini yang berbunyi, gairah segar di sekolah tua kami yang mulai kehabisan napas megap-megap melawan paradigma materialisme sistem pendidikan zaman baru. Itu merupakan salah satu contoh dari majas personifikasi. Selain itu kita juga bisa menemukan banyak contoh ungkapan-ungkapan yang digunakan seperti rendah hati, pekerja keras, dan masih banyak lagi. Pada novel Laskar Pelangi, kita dapat mengambil banyak sekali amanat. Salah satunya adalah bersyukurlah jika kita memiliki kesempatan untuk menuntut ilmu. Sebab di luar sana ada banyak orang yang tidak mendapatkan kesempatannya sama sekali. Hal ini dapat kita lihat secara keseluruhan di novel. Salah satunya adalah pada kutipan di samping ini. Diceritakan bahwa salah satu tokohnya, yaitu Lintang, merupakan tokoh yang sangat cerdas, namun ia harus berhenti sekolah hanya karena alasan ekonomi. Bahkan pada akhir novelnya pun terlihat bahwa pekerjaan Lintang agak biasa-biasa saja. Oleh karena itu, si Ikal menyampaikan bahwa ia sangat kesal dengan orang-orang yang kaya atau sok pintar yang menyia-nyiakan kesempatan pendidikan. Karena memang di luar sana banyak sekali orang yang tidak memiliki kesempatan itu. Amanat kedua yang dapat kita ambil adalah bercita-citalah yang tinggi, jangan berputus asa, dan teruslah berjuang dalam menggapai mimpi-mimpimu. Hal ini dapat dilihat
Tokoh-tokoh utama yang ada di novel ini semuanya berada di sekolah yang kurang bagus, bahkan hampir saja ditutup karena kekurangan siswa. Namun kekurangan dan keterbatasan tersebut tidak membuat mereka menyerah begitu saja. Mereka tetaplah berjuang, bahkan Ikal mampu sekolah ke luar negeri di Prancis. Dan amanat yang ketiga adalah persahabatan merupakan hal yang sangat indah. Berbagai orang dengan latar belakang dan nasib yang berbeda dapat bersatu menjadi suatu ikatan yang takkan pernah pudar. Hal ini tentunya bisa kita lihat secara keseluruhan di novel ini. Karena memang mereka memiliki latar belakang yang beda-beda, bahkan ada salah satu siswa yang pindahan dari orang kaya, mereka tetap bisa bersatu dan persahabatannya pun tidak pudar oleh waktu. Biografi penulis. Nama Andrea Hirata, tempat dan tanggal lahir Gantung, Belitung Timur, Bangka Belitung, 24 Oktober 1967. Pekerjaan penulis, tahun aktif 2005 sampai sekarang, pendidikan jurusan ekonomi di Universitas Indonesia, Universitas Paris, dan Universitas Sheffield Hallam, Inggris. Hirata merilis novel Laskar Pelangi pada tahun 2005. Novel ini ditulis dalam waktu 6 bulan. Berdasarkan pengalaman masa kecilnya di Belitung. Ia kemudian menggambarkannya sebagai sebuah ironi tentang kurangnya akses pendidikan bagi anak-anak di salah satu pulau terkaya di dunia. Hubungan kehidupan dengan cerita di buku. Berdasarkan kutipan berikut ini, kedua paragraf tersebut menunjukkan nilai budaya, yaitu kondisi ekonomi masyarakat Pulau Belitung saat itu yang dapat dibilang tidak baik, sehingga tidak mudah untuk menyekolahkan anak. Mereka berpikir bahwa akan lebih berguna bila anak membantu mencari nafkah. Berdasarkan kutipan berikut ini, paragraf tersebut menunjukkan nilai pendidikan. Dapat dilihat dari Pak Harfan yang mengajarkan hal-hal penting bagi muridnya. Berdasarkan kutipan berikut ini, paragraf tersebut menunjukkan nilai religius dan nilai moral. Nilai religius dapat dilihat dari tujuan sekolahnya untuk mengobarkan pendidikan Islam. Nilai moral dapat dilihat dari pengorbanan Bumus untuk mengajar anak-anak di Belitung ilmu yang seharusnya mereka dapatkan, sekaligus kewajiban mencari nafkah untuk menopang hidup dirinya dan adik-adiknya. Berdasarkan kutipan berikut ini, paragraf tersebut menunjukkan nilai pendidikan karakter. Dapat dilihat dari perubahan perilaku murid-murid tersebut yang mengeluh perbedaan kondisi sekolah mereka dengan sekolah lain. Tetapi setelah diceritakan kondisi Soekarno saat di penjara, mereka tidak mengeluh tentang keadaan sekolah mereka lagi. Mereka bahkan tidak pernah bolos dan berjuang keras untuk datang ke sekolah walaupun sedang ada badai. Dan itulah penafsiran pandangan pengarang novel Laskar Pelangi dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.